ya gak bertemu ya Kak Grace ya sama Betul. adik-adik ya. Udah lama ya, udah setahun ya Met. Iya, udah tahun berganti ya, udah 2021 Setahun. sekarang. Betul. Adik-adik gimana kabarnya? Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan sama mama papa juga. Terus sebelumnya kita ngucapin selamat tahun baru dulu Kak. Oh iya, kita belum ngucapin Iya, selamat tahun baru ya. betul. Selamat tahun baru Selamat buat tahun semuanya. baru buat semuanya, buat adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan Sehat. sehat seterusnya. Amin. Begitu. Nah adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Mari duduk yang rapi, mempersiapkan diri, Alkitabnya diambil ya. Kita akan mulai ibadah kita untuk ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita apa dulu Kak Meta? Kita akan menyanyi terlebih dahulu. Lagu pertama kita berjudul Selamat Pagi Bapak. Adik-adik pasti udah tahu kan lagunya? Tahu lah. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk kita nyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari titah pertama serta maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, nah sekarang kita
mau menyanyikan lagu kembali. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Happy ya ya ya. Ada yang udah kangen? Kak Meta kangen nggak? Kangen banget, udah lama banget kita nggak nyanyi lagu Iya, ini udah ya. lama kita nggak nyanyi lagu ini ya kayak. Nah, adik-adik kita nanti kalau bernyanyinya karena ini happy dan gembira, kita boleh bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakannya. Masih ingat ya gerakannya ya? Oke kakak. Oke, baiklah kita yuk bersama-sama menyanyikan Happy ya ya ya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Happy ya ya ya. Ya 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 ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik biar lebih semangat lagi. Boleh gerak-gerak ya kak ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya kita naikkan sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membacanya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik kita akan kembali bernyanyi. Kali ini lagu kita judulnya Kasih. Adik-adik masih pada ingat nggak? Yang KASIH. Nah biar lebih semangat kita harus pakai gerakan. Gerakannya gimana Kak Grace? Oke, kakak contohin ya. Jadi nanti jangan lupa kalau ada K berarti K, terus ada A, terus S, terus ada I. Kalau I berarti siap. Terus ada H. H, gini ya. H. Oke, kita ulang sekali lagi ya Kak Meta. Oke. K, A, S, I, H. Oke. Kita langsung coba nyanyi aja adik-adik ya. Oke, yuk. Kasih, kasih. Sekali lagi adik-adik. K-A
ulang sekali lagi ya Kak, kasihnya ya. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, walaupun kita merasa nggak ada yang lihat ya Kak Meta, pasti ada mata Tuhan yang selalu melihat kita, begitu. Jadi mari kita berbuat yang baik. Nah, adik-adik kita bernyanyi kembali, kita naikkan pujian kita, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan perampok penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan judul perikop kita pada saat ini, orang Samaria yang murah hati. Mengapa ada sebutan orang Samaria yang murah hati ini? Siapa orang Samaria itu? Dan siapa orang Yahudi? Nah, ada latar belakangnya. Sudah dari sejak nenek moyang mereka bahwa orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria. Banyak alasan. Tetapi sampai pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak bersahabat. Mereka bermusuhan sudah mulai dari nenek moyang mereka. Nah, Yesus datang membawa pembaharuan. Yesus datang ke dunia ini mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Semua manusia harus saling mengasihi. Maka dalam nats ini Yesus menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Yang mengatakan, siapakah sesama
mereka. Adik-adik semua, kalau boleh Amang tanyakan, siapa sesama kita sebenarnya? Siapa sesama saya? Apakah sesama kita itu yang hanya kita kenal saja? Apakah sesama kita itu yang hanya dekat dengan kita? Apakah sesama kita itu yang semarga dengan kita? Yang satu suku dengan kita? Dan atau yang seagama dengan kita? Di sini Yesus bertanya, siapakah sesamamu manusia? Untuk mengajarkan hal itu kepada mereka, Yesus mengajarkan atau menceritakan sebuah perumpamaan atau cerita. Dikatakan ada seorang pedagang, saudagar. Dalam perjalanannya, di tengah jalan dia dirampok para penyamun. Nah, ketika dirampok semua hartanya habis, dia hampir setengah mati. Dia tergeletak di pinggir jalan itu. Nah, ada 3 orang yang lewat. Kalau kita baca Nats, seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Siapa mereka bertiga ini? Nah, imam ini adalah orang Yahudi. Dia melayani di bait Allah. Dia mendoakan umat. Dan dia taat kepada firman Allah. Taat kepada hukum Tuhan. Dia dihormati di bait Allah. Yang kedua orang Lewi. Suku Lewi ini adalah suku yang dipilih Allah untuk melayani Allah di bait Allah. Mereka sangat patuh kepada upacara-upacara keagamaan. Sangat patuh kepada hukum Taurat. Mereka tidak mau meninggalkan tugas pelayanannya di dalam bait Allah. Istilah sekarang gereja. Tetapi yang 2 orang ini ketika melewati jalan yang tergeletak, yang dirampok tadi, mereka tidak peduli, hanya melihat dari seberang jalan. Lalu pergi mengejar tugasnya yang akan dilaksanakan. Maka lewatlah orang ketiga, seorang Samaria. Melewati jalan itu. Begitu melihat yang dirampok itu terluka setengah mati dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ditolongnya, disirami lukanya, dan dinaikkan ke keledainya, dibawa ke penginapan, dibayar 2 dinar kebutuhannya, dan dia berpesan, lakukan yang terbaik bagi dia supaya dia sehat. Dan nanti jika ada yang kurang, kata dia kepada pemilik penginapan itu, nanti ku bayar ketika aku kembali lagi dari jalan ini. 3 orang yang diangkat Yesus, contoh. Maka dikatakan, siapakah sesama orang yang sakit atau yang hampir mati itu? Serentak mereka menjawab, orang yang menolong. Orang yang membantu dia. Yesus menjawab, benar yang kamu katakan. Maka pergilah, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Artinya adik-adik, imam Lewi adalah orang Yahudi. Yang notabene umat pilihan Allah, bangsa Israel. Tetapi mereka hanya paham kepada kebenaran firman tetapi tidak mampu melakukannya. Artinya apa? Percuma kita dalam hidup kita ini, kita katakan kita itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang rajin membaca Alkitab, orang yang menghafal hukum Taurat Tuhan. Tetapi tidak ada perbuatan kepada sesama. Ada temannya minta tolong, tidak ditolong. Ada temannya butuh bantuan, dicuekin. Dia hanya ingin dirinya baik, dirinya berhasil, tidak peduli kepada sesamanya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak. Kalau Yesus mengatakan, siapakah sesamamu manusia? Sesama kita adalah semua manusia. Terlebih yang ada di sekitar kita. Walaupun beda bahasa, beda suku, beda agama, bahkan beda bangsa. Itu adalah semua saudara kita.
Seperti nyanyian kita itu, dalam Yesus kita bersaudara. Kasih Yesus yang telah menebus kita dan itulah yang mempersatukan kita. Maka kalau kita beribadah setiap hari Minggu, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, itu akan menjadi tidak berguna jika kita tidak menunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Perbuatlah kebaikan kepada semua orang. Nah, ada pertanyaan mungkin bagi adik semua. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang membenci kita? Kita sudah berbuat baik, tapi kita dibenci, dihasut dan sebagainya, dijelek-jelekin. Bagaimana sikap kita? Yesus berpesan, jangan ikut membenci. Jangan mendendam. Jangan merasa punya musuh. Tapi pesan Yesus adalah doakan dia. Ampuni dia. Karena Tuhan pasti akan memberkati setiap orang yang mengasihi sesamanya tanpa membeda-bedakan. Itu adik-adik semua dalam ibadah pembuka kita tahun ini. Kita rajin beribadah harus terbukti dari perbuatan kita. Karena apa? Firman yang kita pelajari, khotbah yang kita dengar, ibadah yang kita laksanakan akan menjadi sia-sia apabila kita tidak melakukan kasih terhadap sesama. Maka sebagai anak sekolah minggu, kelas besar kita di sini sudah seharusnya kita menunjukkan buah kasih dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Amang yakin kita pasti mampu melakukannya dan kita berkomitmen di tahun 2021 ini akan lebih baik kepada sesama, akan lebih banyak melakukan kasih kepada semua orang. Karena satu alasan, dalam Yesus kita semua saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menyapa kami anak-anak sekolah minggu kelas besar pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk setia melakukan firman-Mu sehingga kami mampu mengasihi sesama kami. Tidak membeda-bedakan, tapi semua adalah harus kami kasihi karena Engkau telah mengasihi kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu. Dalam pergaulannya, dalam kehidupannya. Engkaulah Tuhan yang bekerja dalam diri mereka melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga anak-anak sekolah minggu kami ini menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku kasih kepada semuanya. Terima kasih Bapa, di masa pandemi ini kami tetap bermohon kepadamu Tuhan. Biarlah virus corona ini segera berakhir. Sehingga kami bisa bersekutu dengan baik di rumah-Mu yang kudus itu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya udah pada disiapin belum? Kalau belum bisa disiapkan terlebih dahulu. Kita sambil memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus cinta semua anak. Oke, udah persembahannya sudah disiapkan adik-adik. Mari kita bernyanyi. Oke, mari kita bernyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam.
Adik-adik semuanya, mari kita tutup ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.